gotta get dark. We could stay at home and watch the sunset, but I get up from asking are you bored yet? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang konsep perubahan sosial dan budaya. Sebelum masuk ke presentasi, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan tak lupa pula kita menyampaikan salawat berserta salam kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati dosen pengampu dasar-dasar ilmu sosial, yaitu Ibu Fitania Yulia S. Sos MA. Baiklah, sebelum masuk ke materi pertama, alangkah baiknya saya sebagai moderator pada pertemuan kali ini ingin menyampaikan anggota-anggota kelompok 6. Yaitu yang pertama yaitu ada Cindy Claudia dengan nomor BP 2110841001. Dan selanjutnya yaitu saya sendiri yaitu Siti Sohaila dengan nomor WP 2110841003. Dan selanjutnya yaitu Cynthia Amalia Putri dengan nomor WP 2110841005. Selanjutnya ada Lili Halwilda dengan nomor WP 2110841009. Selanjutnya ada Rahmadani dengan nomor WP 2110842005. Dan selanjutnya ada Muhammad Dafa Zandra dengan nomor WP 2110842033. Yang terakhir yaitu ada Muhammad Fridi dengan nomor BP yaitu 2110843011. Baiklah, masuk saja ke presentasi kelompok 6, yaitu dengan pemateri pertama dari Saudara Dafa, yaitu menjelaskan tentang pengertian perubahan sosial dan budaya. Kepada Saudara Dafa dipersilahkan. Pembahasan A. Pengertian perubahan sosial dan budaya. Yang dimaksud dengan perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur sosial dan dalam pola-pola hubungan sosial, yang antara lain mencakup sistem status, hubungan-hubungan dalam keluarga, sistem-sistem politik dan kekuatan, dan persebaran penduduk. Sedangkan yang dimaksud dengan perubahan kebudayaan adalah perubahan yang terjadi dalam sistem ide yang dimiliki bersama oleh para warga atau oleh sejumlah warga masyarakat yang bersangkutan, yang antara lain mencakup aturan-aturan atau norma-norma yang digunakan sebagai pegangan dalam kehidupan warga masyarakat, nilai-nilai, teknologi, selera, dan rasa keindahan atau kesenian dan bahasa. Pengertian perubahan sosial banyak dikemukakan oleh sosiolog-sosiolog. Berikut pengertian perubahan sosial menurut para ahli sosiologi. 1. Menurut Surjono Sukanto, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok di masyarakat. Baik, terima kasih kepada Dafa. Dan selanjutnya pemateri kedua yaitu dari Saudara Dani dengan menjelaskan tentang teori perubahan sosial. Kepada Saudara Dani dipersilahkan. Selanjutnya masuk kepada teori perubahan sosial budaya. Yang pertama mengacu pada teori evolusioner. Menurut teori ini, manusia berkembang sesuai dengan tahapan yang berlaku pada setiap manusia tanpa terkecuali. Seorang sarjana asal Prancis percaya bahwa manusia ini berkembang melalui 3 tahapan, yakni ada tahapan yang pertama tahapan teologis atau theological stage, yang mana masyarakat diarahkan oleh nilai-nilai supernatural yang berlaku. Selanjutnya ada tahapan metafisik atau metaphysical stage, merupakan tahap peralihan dari kepercayaan terhadap unsur supernatural menuju prinsip-prinsip abstrak yang berperan sebagai dasar perkembangan budaya. Selanjutnya ada tahapan positif atau ilmiah, positive stage, di mana masyarakat diarahkan oleh kenyataan yang didukung oleh prinsip-prinsip ilmu pengetahuan. Yang kedua ada teori konflik. Teori konflik menjelaskan perubahan sosial dapat terbentuk dari adanya konflik itu sendiri.
Konflik berasal dari pertentangan antar kelas sosial, di mana kelompok yang lebih kuat cenderung mendominasi kelompok yang lebih lemah, sehingga melahirkan sebuah perubahan sosial yang mengubah sistem sosial. Menurut teori ini, konflik sosial merupakan sumber utama akan terjadinya sebuah perubahan sosial. Teori ini berakar dari pemikiran Karl Marx mengenai konflik antar pemilik modal atau burjuis dengan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Dani, dan selanjutnya pemateri ketiga yaitu dari Saudara Freddy dengan menjelaskan tentang bentuk perubahan sosial dan budaya. Kepada Saudara Freddy dipersilahkan. Bentuk-bentuk perubahan sosial. Pertama, perubahan sosial berdasarkan waktunya, yaitu perubahan sosial secara lambat atau evolusi, yaitu perubahan yang harus melalui tahapan-tahapan dari sederhana menuju maju. Contohnya, yang terjadi pada suku pedalaman seperti suku Kubu di Jambi. Mereka dulu sangat menolak berbagai perubahan sosial yang ada. Namun perlahan mereka mulai menerima ilmu pengetahuan dengan mengizinkan banyak relawan dan peneliti untuk mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung pada anak-anak. Yang kedua, perubahan sosial secara lambat atau revolusi, yaitu perubahan yang mengubah dasar kehidupan pokok di masyarakat. Salah satu contohnya yaitu revolusi industri yang terjadi di Eropa. Saat itu pabrik yang bekerja dengan alat tradisional digantikan dengan mesin-mesin besar. Terima kasih kepada Saudara Freddy. Selanjutnya materi keempat yaitu akan disampaikan oleh Saudari Cindy dengan penjelasan yaitu faktor penyebab perubahan sosial dan budaya. Kepada Saudari Cindy dipersilahkan. Faktor penyebab perubahan sosial yang pertama adalah faktor internal, terdiri dari bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. Bertambahnya penduduk akan menyebabkan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga akan banyaknya angka pengangguran dan meningkatnya angka kriminalitas serta kemiskinan. Sedangkan ketika jumlah penduduk menurun, akan terjadi kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja. Yang kedua adalah penemuan-penemuan baru. Penemuan baru dapat dibedakan menjadi dua, yaitu discovery dan invention. Discovery merupakan sebuah penemuan akan sesuatu hal yang sudah ada sebelumnya, sedangkan invention adalah penemuan terhadap suatu hal yang benar-benar baru, seperti penemuan telepon oleh Graham Bell. Ketiga adalah konflik dalam masyarakat. Di dalam masyarakat terdiri dari beberapa kelompok sosial yang memiliki kepentingan-kepentingan yang berbeda. Kepentingan berbeda inilah yang menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat. Contohnya adalah konflik antar agama yang terjadi di Ambon. Yang keempat, adanya revolusi. Revolusi dan pemberontakan dapat menjadi pemicu perubahan sosial. Contoh dari perubahan sosial akibat revolusi adalah jatuhnya kerajaan Rusia yang dipimpin oleh Tsar, dan kemudian kerajaan Rusia pun berubah menjadi negara sosialis yang dipimpin oleh Lenin dan Stalin. Selanjutnya adalah faktor eksternal, terdiri dari faktor lingkungan fisik atau alam. Contohnya adalah ketika terjadi bencana, maka masyarakat akan mengevakuasi dirinya ke daerah yang lebih aman, dan di daerah tersebut mereka akan menyesuaikan diri, sehingga terjadi perubahan sosial di dalam masyarakat tersebut seperti perubahan nilai. Yang kedua adalah peperangan. Perang merupakan keadaan eksternal karena melibatkan pihak lain di luar masyarakat itu sendiri. Perang menciptakan banyak perubahan pada kehidupan masyarakat. Contohnya adalah Perang Dingin antara Amerika dengan Uni Soviet yang menyebabkan pecahnya Uni Soviet menjadi negara-negara baru dengan sistem politik dan pemerintahan yang berbeda. Yang ketiga adalah pengaruh kebudayaan lain. Kebudayaan lain yang masuk melalui globalisasi menjadi penyebab perubahan sosial dalam suatu masyarakat. Berkembangnya teknologi informasi menyebabkan semakin mudahnya budaya lain untuk masuk ke suatu masyarakat. Contohnya adalah gaya anak-anak sekarang yang mengikuti. Baik, terima kasih kepada Saudari Cindy, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Lili. Kepada Saudari Lili dipersilakan. Akan menjelaskan materi tentang faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. Faktor pendorong. Yang pertama, adanya kontak dengan kebudayaan lain. Yang kedua, sistem pendidikan formal yang maju. 3. Sikap menghargai karya orang lain. 4. Toleransi.
5. Sistem terbuka masyarakat. 6. Penduduk yang heterogen. Yang terakhir, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu. Adapun faktor penghambatnya, yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Yang ketiga, sikap masyarakat yang tradisional. 4. Adanya kepentingan yang telah tertanam kuat. 5. Rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. 6. Prasangka terhadap hal-hal baru atau bersikap tertutup. 7. Hambatan yang bersifat ideologis. Dan yang terakhir, nilai bahwa hidup pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki. Sekian. Terima kasih kepada Saudari Lili. Dan selanjutnya, sebagai pemateri terakhir, yaitu dari Saudari Cynthia dengan menjelaskan tentang dampak perubahan sosial dan budaya. Kepada Saudari Cynthia dipersilahkan. Materi tentang dampak perubahan sosial dan budaya. Ada dampak positif. Yang pertama, semakin rekatnya integrasi dalam masyarakat terjadi apabila masyarakat bijaksana menyikapi perubahan yang ada. Yang kedua, dapat mengadopsi unsur-unsur kebudayaan dari masyarakat luar sebagai sumber penambah kekayaan budaya. Yang ketiga, dapat mengubah pandangan masyarakat yang kurang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, terjadinya modernisasi di berbagai bidang. Sedangkan dampak negatif dari perubahan sosial dan budaya adalah: pertama, terjadinya ketertinggalan budaya, yaitu ketika unsur-unsur kebudayaan tertinggal dari perkembangan zaman. Yang kedua, terjadinya disorganisasi sosial, yaitu di mana tidak ada keserasian bagian-bagian pada suatu kebulatan. Yang ketiga, menurunnya rasa solidaritas, gotong royong, tenggang rasa, dan toleransi. Yang terakhir, munculnya berbagai demonstrasi, kenakalan remaja, dan meningkatnya angka kriminalitas, serta pergolakan di berbagai daerah. Baiklah, pada presentasi ini saya sebagai moderator ingin mengambil kesimpulan, yaitu perubahan sosial adalah hal yang tidak bisa dihindari dari kehidupan bermasyarakat. Karena manusia merupakan makhluk sosial, berbudi, dan selalu merasa tidak puas. Perubahan sosial dalam masyarakat akan terus terjadi. Setiap masyarakat atau manusia selama masih hidup pasti mengalami perubahan-perubahan. Ada banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya perubahan sosial dan budaya dalam lingkungan masyarakat, serta beragamnya tanggapan masyarakat terhadap perubahan sosial yang terjadi. Perubahan sosial yang terjadi tak hanya memberikan dampak positif, namun juga ada dampak negatifnya. Salah satunya adalah memudarnya budaya asli karena budaya dan... Baiklah, sampai di sini hasil diskusi kami dari kelompok 6. Kalau ada kesalahan dan kejanggalan, mohon dimaafkan. Saya sebagai moderator dari kelompok 6 ingin mengucapkan terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.